Shalom teman-teman. Bagaimana nih kabarnya kalian hari ini? Baik, sangat baik, luar biasa. Yes. Sebelum kita mengawali ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, mari kita pujikan lagu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari. Sebelum memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo sikap doa gimana adik-adik? Melipat tangan, menutup mata. Kakak hantarkan ya. Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa. Mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat penyertaan Tuhan pada hari ini. Ya Bapa, saat ini anak-anakmu akan mengikuti ibadah sekolah minggu online. Kiranya Bapa sertai jalannya ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Dan ampuni segala dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk pujian yang kedua kita nyanyikan adalah Sukacita di Hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku
sukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan diantarkan oleh Kak Bernadetta. Shalom adik-adik sekolah minggu GKJ Sabdo Winedar. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya adik-adik. Dan sebelumnya, kakak mau memperkenalkan diri kakak terlebih dahulu. Nama kakak adalah Kak Deta. Kak Deta adalah mahasiswa PPL dari Universitas Kristen Surakarta. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu hati dulu di dalam doa kakak hantarkan. Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami dapat bersama-sama dengan teman kami, dengan Bapak Ibu kami, dengan keluarga kami di rumah, untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau buka hati dan telinga kami Tuhan, agar kami dapat menerima setiap firman yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, judul firman Tuhan kita pada minggu ini adalah Tuhan perlindunganku. Wah, pembacaan Alkitab kita juga terambil di dalam Mazmur 34 ayat 2 sampai 9. Yuk kita siapkan Alkitab kita. Kita mau bersama-sama membuka Alkitab kita dan membaca Alkitab kita. Mazmur 34 ayat 2 sampai 9. Kak Deta juga akan membacakan untuk kita semua. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan, jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandangan-Mu kepadanya, maka muka-Mu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Demikian pembacaan Alkitab kita pada minggu ini. Dan ayat nas kita terambil dari Mazmur 34 ayat yang ke-9. Kakak ulangi baca. Mazmur 34 ayat yang ke-9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, pada minggu ini kita mau belajar tentang Raja Daud. Adik-adik di sini kenal dengan Raja Daud? Ya, Raja Daud adalah seorang raja dari bangsa Israel yang menuliskan suatu nyanyian dan dituangkan di dalam kitab Mazmur.
Namun sebelumnya Kak Deta mempunyai suatu ilustrasi cerita nih. Kak Deta mau cerita tentang seorang yang bernama Tigran dan seekor ikan kecil. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tigran ini adalah seorang kepala keluarga atau yang biasa kita kenal sebagai seorang bapak atau seorang ayah, seorang papa bagi keluarganya. Tigran bekerja sebagai pembantu nelayan. Ia membantu seorang nelayan yang mempunyai kapal untuk mencari ikan di laut. Dan untuk memenuhi kebutuhannya, Tigran menjadi penjala ikan bersama bos nelayannya tersebut. Di dalam Tigran bekerja tersebut, ia dibayar dengan beberapa ekor ikan. Setelah Tigran dapat menangkap ikan dan mengumpulkan ikan, lalu dikumpulkannya kepada bosnya tersebut, lalu Tigran dibagi beberapa ekor ikan untuk Tigran jual sendiri ke pasar. Lalu uang hasil penjualannya tersebut dipakai Tigran untuk sebagai upahnya dan dipakai untuk mencukupi setiap kebutuhan yang ada di keluarganya. Lalu adik-adik, suatu hari di saat Tigran menangkap beberapa ikan, ia mendengar suara asing di sekitarnya. Suara tersebut berbunyi demikian, "Tuan, tolong lepaskan aku." Lalu Tigran mencari asal suara tersebut dari mana. Dan ternyata setelah dicari oleh Tigran, suara tersebut berasal dari seekor ikan kecil yang ada di jaring penangkap ikan. Setelah mendengar suara tersebut, Tigran merasa kasihan dan ingin menolong ikan tersebut, adik-adik. Lalu, ikan tersebut dilepaskan oleh Tigran dan dikembalikan lagi ke laut. Mengapa? Mungkin Tigran merasa kasihan dengan ikan tersebut dan ingin melihat ikan-ikan tersebut kembali berenang-renang di laut. Namun adik-adik, bos dari nelayan tersebut mengetahui apa yang dilakukan oleh Tigran. Bos tersebut marah terhadap Tigran. "Kamu sudah susah payah untuk menangkap ikan tersebut. Kenapa kamu lepaskan lagi ikannya?" Tigran hanya terdiam saat bos tersebut memarahinya. Lalu, karena bosnya tersebut emosi dan marah terhadap Tigran, akhirnya Tigran dikeluarkan dari pekerjaannya. Dan mulai sekarang, Tigran tidak boleh lagi menangkap ikan dan bekerja dengan nelayan tersebut. Tigran merasa sedih, Tigran merasa kecewa, Tigran merasa cemas adik-adik pada saat itu. Lalu Tigran diminta untuk pulang dan melanjutkan perjalanannya ke rumahnya. Namun adik-adik, di tengah perjalanan, Tigran bertemu dengan raksasa yang sedang membawa seekor sapi. Lalu, raksasa tersebut mengetahui bahwa Tigran merasa cemas, Tigran merasa takut. Ternyata Tigran telah dipecat atau dikeluarkan dari pekerjaannya. Lalu raksasa tersebut bertanya kepada Tigran, "Kenapa kamu muram? Kenapa kamu cemas?" Dan Tigran menjawab kepada raksasa tersebut dan menceritakannya apa yang terjadi kepada Tigran di lautan tadi. Setelah mendengar cerita dari Tigran, raksasa tersebut muncul ide nakal adik-adik. Raksasa tersebut ingin mencobai atau ingin mencelakai si Tigran itu. Namun, jika Tigran tersebut dapat menjawab pertanyaan dari raksasa, maka
raksasa tersebut akan memberikan seekor sapi yang dibawanya. Namun, jika Tigran tidak bisa menjawab pertanyaan dari raksasa, maka raksasa meminta Tigran untuk menjadi budaknya, selama itu dan tidak dibayar. Setelah itu, Tigran menyanggupi permintaan dari raksasa tersebut. Lalu raksasa memberikan pertanyaan terhadap Tigran. Kata raksasa kepada Tigran, "Apa yang ditakuti oleh ikan kecil?" Tigran merasa bingung saat akan menjawab hal tersebut. Namun Tigran tetap berusaha tenang dalam menjawabnya. Namun adik-adik, sebelum menjawab, Tigran berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan, agar Tuhan membantu Tigran dalam menjawabnya, dan Tigran dapat menjawab pertanyaan dari raksasa itu dengan benar. Setelah berdoa dan setelah menenangkan hatinya, lalu Tigran menjawab dari pertanyaan raksasa tersebut. Jawab Tigran kepada raksasa tersebut, "Yang ditakuti ikan kecil adalah burung elang." Ya adik-adik, burung elang adalah pemakan ikan kecil. Burung elang bisa saja memakan ikan kecil itu dengan sesuka hatinya. Jadi, jika seekor ikan kecil itu mengetahui keberadaan dari burung elang, maka patutlah ia takut terhadap burung elang tersebut, karena ia takut akan dimakan oleh burung elang. Lalu adik-adik, raksasa tersebut merasa cemas karena Tigran bisa menjawab pertanyaan dari raksasa. Namun adik-adik, janji yang telah diberikan raksasa harus ditepati. Dan benar adik-adik, raksasa tersebut memberikan seekor sapi yang ia tunggangi itu kepada si Tigran. Setelah memberikannya, Tigran membawa sapi tersebut pulang untuk kembali ke rumahnya, dan Tigran merasa gembira lagi, merasa sukacita kembali karena ia bisa membawa seekor sapi tersebut pulang kepada keluarganya. Dari seekor sapi yang diberikan raksasa kepada Tigran, sapi tersebut dapat digunakan sebagai pengganti pekerjaannya yang lalu. Yaitu dengan sapi tersebut, Tigran bisa memperoleh peluang usaha, yaitu memeras susu dari sapi tersebut dan menjual susu tersebut ke pasar-pasar dan menjadi peluang usaha untuk keluarga Tigran. Setelah ia mendapatkan sapi dan berhasil menjual susu sapi tersebut, Tigran dan keluarganya dapat hidup dengan bahagia dan hidup dengan kecukupan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini kita dapat belajar mengenai perlindungan Tuhan kepada Tigran. Di saat ia dapat hidup di dalam kebenaran dan mau untuk saling membantu, maka Tuhan akan menambahkan siap berkat-berkat-Nya untuk Tigran. Dan melalui dari bacaan Alkitab kita pada minggu ini, kita juga mendapatkan pembelajaran dari Raja Daud. Saat Raja Daud berada di situasi cemas, terancam, dan takut menghadapi kejaran Raja Filistin dan Saul, namun ia tetap mengarahkan pandangan hidupnya kepada Tuhan. Jika di saat itu Raja Daud mengalami kesusahan dan kecemasan, namun ia tetap berpengharapan kepada Allah. Ia yakin bahwa Allah akan tetap memelihara setiap kehidupannya.
Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, di saat kita merasa takut, khawatir dengan tugas-tugas di sekolah kita, atau kita akan menghadapi ulangan, kita juga harus tenang untuk mempersiapkannya. Dan kita juga harus tetap tenang dalam menjalankannya. Kita harus memiliki iman yang teguh seperti Raja Daud. Jika kita mengerjakannya dengan tenang dan menyerahkannya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyertai serta membimbing kita. Dan kita akan dimampukan juga untuk mengerjakan setiap tugas-tugas kita. Tuhan juga akan melindungi dan memelihara setiap kehidupan kita penuh dengan berkat. Untuk itu adik-adik, maukah kita tetap mengandalkan Tuhan di setiap kehidupan kita? Dan kiranya kita juga dapat bersikap tenang dalam menghadapi setiap kesulitan yang kita hadapi. Dan kita harus tetap mau untuk mengandalkan Tuhan di setiap kehidupan kita. Amin. Untuk mengakhiri renungan kita pada hari ini, mari adik-adik kita bersatu hati di dalam doa. Kakak hantarkan. Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami Tuhan bersama-sama adik-adik sekolah minggu GKJ Sabdo Winedar dapat belajar mengenai Raja Daud. Mampukan kami Tuhan untuk meneladani Raja Daud dalam bersikap. Mampukan kami Tuhan memiliki ketenangan hati di dalam menghadapi masalah, kecemasan apapun itu Tuhan. Dan mampukan kami juga Tuhan untuk tetap mengandalkan-Mu di setiap kehidupan kami. Bapa, kami berdoa juga untuk adik-adik sekolah minggu. Kami berdoa untuk sekolahnya Tuhan, untuk kesehatan keluarganya. Kiranya Kau berkati untuk kesehatannya Tuhan, jauhkan dari segala macam penyakit mara bahaya apapun. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk sekolahnya Tuhan. Mampukan mereka mengerjakan setiap tugas-tugasnya dalam sekolahnya dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik telah mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Bernadita. Sekarang, mari kita mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan lagu Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Doa persembahan akan dihantarkan oleh Kak Susi. Selamat pagi adik-adik. Yuk kita bawa persembahan kita pagi hari ini ke dalam doa. Mari saya hantarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau masih menyertai kami di dalam acara pada pagi hari ini.
Tuhan, kami pagi hari ini menyerahkan sedikit persembahan dari berkat yang begitu melimpah kepada kami, Tuhan. Kami juga berdoa kiranya persembahan ini dapat semakin memperlebar kerajaan-Mu di dunia ini. Berkati setiap tangan-tangan yang telah mengulurkan persembahannya, Tuhan. Dan Bapa, jalannya acara ini kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Amin. Teman-teman, sekarang kita mau buat prakarya nih. Sebelumnya kita lihat caranya dulu yuk, yang akan dibawakan oleh Kak Heru.
adik-adik. Gimana sekolah minggunya hari ini? Tadi sudah pujian, sudah mendengarkan firman, sudah bersembahan. Sekarang kita akan menutupnya dengan doa. Ayo kita berdoa yuk. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami anak-anak-Mu mengikuti sekolah minggu online ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Semoga firman yang Engkau sampaikan tadi bisa untuk pedoman bagi langkah hidup kami anak-anak-Mu. Berkati kami ya Tuhan dan tutup bungkus kami dengan tangan kasih-Mu selalu. Terima kasih Tuhan atas semua yang telah Engkau beri. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Teman-teman, ibadah pada pagi hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk mengikuti ibadah minggu depan ya. Dan jangan lupa menaati protokol kesehatan dengan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dadah!